Subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel video kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Cipta Sukmawardana, NPM 22411177 dari kelas manajemen 22B Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah saya, yaitu Hukum Bisnis tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide yang pertama, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Mengetahui perbedaan antara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sangatlah penting dalam dunia bisnis. Dalam presentasi ini, kita akan membahas secara detail segala hal terkait kedua topik ini. Slide yang kedua, mengapa kepailitan terjadi? Poin pertama, kondisi keuangan yang buruk. Perusahaan dapat mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban finansial mereka seperti pinjaman dan hutang. Poin yang kedua, penurunan penjualan. Saat penjualan turun, pendapatan perusahaan juga turun, sehingga mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Poin yang ketiga, manajemen yang buruk. Manajemen yang buruk dapat menyebabkan kerugian finansial dan ketidakmampuan untuk membayar hutang. Slide yang ketiga, proses kepailitan. Yang pertama, pengajuan kepailitan. Perusahaan mengajukan kepailitan ke pengadilan niaga jika memiliki kewajiban hutang yang tidak terpenuhi. Yang kedua, pengambil alihan aset. Pengadilan mengambil alih aset perusahaan untuk dijual guna membayar hutang yang masih tertinggal. Yang ketiga, pembagian hasil penjualan. Setelah aset terjual, hasil penjualan dibagikan di antara para kreditur sesuai dengan prioritas mereka. Slide yang keempat, kebijakan dan hukum terkait kepailitan. Yang pertama, UU nomor 37 tahun 2004, yaitu undang-undang ini mengatur segala sesuatu terkait kepailitan di Indonesia dan mengatur hak para kreditur dan pengadilan. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Pemerintah memiliki kebijakan yang terkait dengan ekonomi dan stabilitas pasar dan sering memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kepailitan. Yang ketiga, keputusan pengadilan niaga. Semua proses kepailitan diatur oleh pengadilan niaga dan mereka membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan dalam kasus tersebut. Slide yang kelima, apa itu penundaan kewajiban pembayaran hutang? Penundaan kewajiban pembayaran hutang adalah sebuah mekanisme menjaga agar sebuah perusahaan dapat tetap beroperasi ketika mengalami masalah keuangan. Proses ini melindungi perusahaan dari penarikan aset oleh para kreditur. Slide yang keenam, proses penundaan kewajiban pembayaran hutang. Poin yang pertama, pengajuan penundaan. Perusahaan mengajukan permohonan penundaan kepada pengadilan niaga, menyebutkan alasannya dan memperlihatkan bahwa bisa mereka memperbaiki keadaannya. Yang poin kedua, menunjukkan administrator. Pengadilan niaga menunjukkan administrator untuk mengawasi reorganisasi keuangan dan investor keuangan serta investor bergabung untuk membantu dalam proses penundaan. Poin yang ketiga, reorganisasi keuangan. Dalam proses ini, perusahaan dan kreditur bekerja sama menentukan
usulan reorganisasi keuangan yang terbaik. Poin yang keempat, persetujuan penundaan. Apabila permohonan penundaan diterima, reorganisasi keuangan yang ditentukan dipenuhi dan pengadilan niaga menyetujui penundaannya. Slide yang ketujuh yaitu keuntungan dan kerugian dari kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, yang pertama, keuntungan kepailitan. Terdapat beberapa poin yaitu menghapus banyak hutang. Yang kedua, merestrukturisasi perusahaan. Lalu membebaskan perusahaan dari komitmen berat. Yang kedua, kerugian kepailitan, yaitu kehilangan investasi dan modal. Lalu proses pengadilan yang memakan waktu dan biaya, serta kehilangan kepercayaan dari pelanggan. Yang ketiga, keuntungan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu mempertahankan bisnis operasional, lalu dapat menegosiasikan pembayaran hutang, serta mempertahankan karyawan dan pekerja. Yang keempat, kerugian penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, yaitu catatan hitam dalam catatan kredit perusahaan dan beban biaya yang tinggi dan waktu yang banyak, serta tidak ada jaminan bahwa ini akan berhasil dalam jangka panjang. Slide yang terakhir, nomor 8, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, yaitu pelajari lebih banyak lagi sebelum mengambil keputusan tentang apakah akan mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan. Selalu penting untuk mempelajari semua fakta yang tersedia. Yang kedua, perencanaan keuangan yang baik. Menjaga rencana keuangan yang terencana dengan baik dapat menghindarkan sebuah perusahaan dari situasi keuangan yang buruk. Nah, yang ketiga, seek professional help, yaitu jangan ragu untuk meminta bantuan ahli keuangan atau pengacara yang bisa membantu kita dalam membuat keputusan yang bijak mengenai keuangan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini dan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang udah menonton video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa